Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawati, NIM 2004-1009. Saya mahasiswa D3 Kebidanan dari Universitas Hangzhou Pekanbaru. Di sini saya akan menampilkan atau menjelaskan cara pengisian dari MTBS atau Manajemen Terpadu Balita Sakit. Di sini saya juga akan menampilkan format dari formulir pencatatan balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun. Baik, langsung saja akan saya jelaskan bagaimana cara pengisian dari formulir. Cara pengisian formulir ini akan dipandu atau akan dituntun dengan buku panduan, yaitu buku Bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit atau MTBS. Yang pertama yaitu di sini ada tanggal kunjungan. Tanggal kunjungan ini bisa diisi dengan tanggal pemeriksaan, misalnya 6 Juni 2022. Untuk alamatnya di sini kita isi dengan alamat tempat pemeriksaan. Lanjut ke nama anak. Di sini nama anak ini kita isi dengan nama pasien. Kemudian kita isi juga jenis kelaminnya. Jika laki-laki kita bulatkan, kita lingkari bagian L-nya. Jika perempuan kita lingkari bagian P-nya. Lanjut kita isi juga nama ibu dari pasiennya atau nama ibu dari anaknya. Kemudian kita tanyakan umur ke ibunya. Berapakah umur anaknya sekarang? Jika ibunya lupa, kita bisa bantu dengan mencari umurnya dengan cara tanggal kunjungan ini kita kurangi dengan tanggal lahir dari anak. Dan setelah kita dapatkan umurnya, kita catat di sini. Misalnya umur anaknya 3 tahun 5 bulan. Terus kita ukurkan juga, kemudian kita timbang berat badan anaknya atau pasiennya, kemudian kita catat di sini. Kemudian di sini juga ada tinggi badan. Tidak lupa kita setelah kita menimbang, kemudian kita ukur juga tinggi badannya. Lalu kita lakukan pengecekan suhu pada tubuh si anaknya. Ya, kita catat juga. Lanjut kita tanyakan ke ibunya, anaknya ini sakit apa. Kemudian jika ibunya mengatakan anaknya ini demam disertakan batuk pilek. Nah, lanjut di sini kita isi dengan cara menulis diagnosa awal. Anak sakit demam batuk pilek untuk diagnosa awal. Kemudian kita tanyakan juga ke ibunya, ini kunjungan pertamanya atau ini kunjungan ulangnya. Nah, ini kunjungan pertama, kita contohin di bagian pertamanya. Jika kunjungan ulang, kita lanjutkan kita contohin ke bagian kunjungan ulangnya. Lanjut, di sini ada penilaian, klarifikasi, dan tindakan atau pengobatan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke pasiennya atau ke anaknya. Dimulai yang pertama, sebelumnya di sini ada juga klarifikasi dan tindakan atau pengobatan. Untuk klarifikasi dan tindakan atau pengobatan ini, kita bisa lihat di buku panduannya, di buku panduan MTBS ini. Misalnya di sini ada pertanyaan pertama, yaitu di sini kan untuk pertanyaan pertamanya yaitu memeriksa tanda bahaya umum. Nah, untuk penilaian, klarifikasi, dan tindakan pengobatan balita umur sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun ini bisa kita lihat di bagian sininya. Ini ada gejala, klarifikasi, dan tindakan pengobatan. Lanjut ke formulirnya. Kita tanyakan
pertanyaan yang pertama, yaitu memeriksa tanda bahaya umum. Kita tanyakan ke pasien atau ke ibunya, apakah anak bisa minum atau menyusu? Apakah anak memuntahkan semua makanan atau minuman? Apakah anak pernah mengalami kejang? Apakah anak pernah kejang selama menderita sakit? Jika pertanyaannya tidak, maka kita lihat dan dengar. Apakah anak ini gelisah atau tidak sadar? Terus, apakah anak ini mengalami kejang saat ini? Apakah terdengar stridor? Kemudian, apakah anak tampak biru? Atau apakah ujung tangan dan kakinya ini pucat atau dan dingin? Nah, jika yang kita lihat atau dengar ini dari jawabannya iya, maka perlu penanganan segera. Kita lihat dulu gejalanya. Tidak bisa minum dan tidak bisa menyusui. Terus anaknya juga memuntahkan semua makanan dan minuman. Juga mengalami kejang. Terus anaknya juga gelisah dan juga tidak sadarkan diri. Ada juga kebiruan dan saat kita lihat, saat kita rasa ujung tangan dan kakinya ini pucat dan dingin. Maka klarifikasi dari formulirnya ini yaitu penyakit sangat berat. Nah, untuk tindakannya kita beri diazepam. Kemudian bila ada stridor, pastikan tidak ada sumbatan jalan nafas. Terus jika ada stridor, sianosis dan ujung kaki dan tangannya tadi pucat dan dingin, maka kita lakukan pemberian oksigen 3-5 liter per menit. Lanjut, cegah agar gula darahnya tidak turun, kemudian jaga anak tetap hangat dan kita lakukan rujukan segera. Nah, untuk memeriksa tanda bahaya umum ini, jika anaknya tidak mengalami hal-hal yang sudah kita tanyakan tadi, maka kita bisa lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tapi jika dalam memeriksa tanda bahaya umum ini, anaknya ini mengalami satu di antara pertanyaan yang telah kita tanyakan tadi, maka kita pastikan untuk merujuk pasien atau anaknya ini. Dan juga tidak perlu lagi kita tanyakan pertanyaan berikutnya. Cukup sampai di pemeriksaan tanda bahaya umum saja. Lanjut, karena anaknya tadi tidak mengalami atau tidak mengalami apa yang kita tanyakan ini, kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apakah anak batuk atau suka bernapas? Jika jawabannya tidak, maka kita bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jika jawabannya iya, maka kita tanyakan dulu berapa lama si anaknya ini mengalami batuk atau sukar bernapas. Terus kita hitung juga napas dalam 1 menit, berapa kali. Terus kita lihat juga napasnya cepat atau lambat. Kemudian apakah ada tarikan dinding dada ke dalam. Terus kita lihat juga kita dengar juga apakah ada wheezing. Kemudian kita hitung saturasi oksigennya. Nah, lanjut. Untuk pertanyaan kedua ini kita bisa lihat untuk untuk klarifikasi batuk atau sukar bernapas. Nah, di sini bisa kita lihat jika gejalanya ada tarikan dinding dada ke dalam atau saturasi oksigennya kurang dari 90, maka klarifikasinya yaitu pneumonia berat. Tindakannya pasti kita rujuk segera. Pastikan pasien ini kita rujuk segera. Kemudian dalam perujukan kita beri juga oksigen maksimal 2-3 liter per menit. Kemudian kita beri dosis awal antibiotik. Kemudian jika kita mendapati gejalanya yaitu napasnya cepat nih. Nah,
Klarifikasinya beda lagi, berarti klarifikasi pneumonia. Lanjut, untuk tindakannya, beri amoxicillin, kemudian pelengah tenggorokan, obati wheezing bila ada, kemudian jika batuknya lebih dari 14 hari, kita lakukan pengerujukan. Kemudian kita atur kembali jadwal kunjungan ulangnya. Nah, jika dalam gejalanya ini tidak ada tanda-tanda pneumonia berat maupun pneumonia, berarti klarifikasinya batuk bukan pneumonia. Untuk tindakannya pasti kita beri tindakan juga seperti beri pelengah tenggorokan, kemudian obati wheezingnya jika ada, kemudian jika batuknya lebih dari 14 hari maka kita lakukan pengerujukan. Kemudian atur juga kembali jadwal kunjungan ulangnya. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ketiga. Apakah anak, sebelumnya, jika anaknya ini sudah melakukan pengerujukan di pertanyaan kedua atau gejala yang kedua ini, maka kita tidak perlu lagi menanyakan pertanyaan yang ketiga ini. Cukup sampai kedua karena pasien sudah akan kita lakukan rujukan. Untuk karena pasiennya belum mengalami atau masih dalam batas normal, maka kita langsung tanyakan pertanyaan ketiga, yaitu apakah anak ini mengalami diare atau tidak. Jika jawabannya tidak, maka kita bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jika jawabannya iya, kita tanyakan dulu ke pasiennya sudah berapa lama si anak mengalami diare. Terus kita catat di sini berapa lamanya. Terus kita tanyakan juga di dalam apakah pas diarenya ini mengeluarkan darah atau tidak. Nah, untuk diare kita kenali dulu. Kita lihat dan raba apakah keadaan umum anaknya tidak sadar atau sadar, kemudian rewel, mudah marah. Terus kita lihat juga matanya cekung atau tidak, kemudian kita beri minum. Kita beri minum ke anaknya. Jika tidak bisa minum atau malas minum, si anaknya atau si anaknya ini haus, minum dengan lahap. Kemudian kita lakukan lihat dan cubit kulit perut untuk mengetahui turgornya. Apakah sangat lambat atau lambat. Nah, untuk klarifikasi diarenya ini, untuk dehidrasi gejalanya, jika letargis atau tidak sadar, matanya cekung, tidak bisa minum, cubitan kulit perut kembalinya sangat lambat. Berarti klarifikasinya yaitu diare dehidrasi berat. Untuk tindakannya, pastinya kita akan segera merujuk si pasiennya. Kemudian kita beri cairan untuk dehidrasi berat dan tablet zinc sesuai rencana terapi C. Kemudian jika si anaknya masih bisa minum, tetap kita berikan ASI. Kemudian jika gejalanya rewel, mudah marah, matanya cekung, haus, minumnya dengan lahap, terus cubitan perutnya kembalinya lambat. Itu klarifikasinya diare dehidrasi ringan atau sedang. Untuk tindakannya, kita beri cairan tablet zinc dan makanan sesuai rencana terapi B. Terus, jika masih bisa minum, tetap berikan ASI, kemudian rujuk segera. Kemudian kita atur kembali jadwal kunjungannya. Nah, untuk gejalanya tidak cukup tanda-tanda untuk diklarifikasikan sebagai diare dehidrasi nih. Diare dehidrasi berat atau ringan atau sedang juga. Berarti dia dalam klarifikasi diare tanpa dehidrasi. Tetap kita berikan tindakan seperti beri cairan, tablet zinc, kemudian makanan sesuai dengan rencana terapi A. Kemudian kita atur kembali jadwal kunjungan ulangnya. Nah,
jika diare si anaknya ini di atas lebih dari 14 hari. Itu bisa kita lihat gejalanya dengan dehidrasi. Berarti klarifikasinya diare persisten berat. Untuk tindakannya tetap rujuk. Kemudian atasi dehidrasi sebelum dirujuk kecuali ada klarifikasi berlain. Kemudian kita lihat juga gejalanya tanpa dehidrasi nih si pasiennya, berarti klarifikasinya diare persisten. Tindakannya berikan oralit, beri tablezing, kemudian kita atur kembali jadwal kunjungan ulangnya. Kemudian jika ada darah di dalam tinja saat diare tadi, maka klarifikasinya yaitu disentri. Tetap kita berikan penanganan atau pengobatan seperti oralit, beri tablezing, kemudian beri antibiotik, lalu kita atur kembali jadwal kunjungan ulangnya. Kemudian kita setelah pertanyaan ketiga, kita bisa lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu kita tanyakan ke ibunya atau ke pasiennya nih, kalau bisa jawab, apakah anak ini sedang demam? Nah, jika jawabannya tidak, maka kita bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Tapi jika jawabannya iya, maka kita kaji kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan ini. Lanjut. Kita lihat nih, di sini sudah ada nih di bagian buku baganya. Ini kita tanyakan, tentukan tinggi atau rendahnya dan endemis. Kemudian, Nah, kita tanyakan sudah berapa lama si anaknya ini demam. Kemudian jika anaknya ini demam lebih dari 7 hari, apakah demam setiap harinya selama 7 hari ini? Kemudian kita tanyakan juga apakah pernah menderita malaria atau minum obat malaria. Kemudian kita tanyakan juga apakah anak menderita campak dalam jangka waktu 3 bulan terakhir. Lalu kita lihat juga dan periksa. Lihat dan periksa apakah ada kaku kuduk, kemudian lihat adanya penyebab lain dari demam, kemudian lihat juga adanya tanda-tanda campak saat itu. Nah, untuk klarifikasi demam, di sini ada dua, yaitu endemis malaria tinggi atau rendah, dan non-endemis malaria dan tidak ada riwayat berpergian daerah malaria. Yang pertama yaitu klarifikasi demam dengan endemis malaria tinggi atau rendah. Untuk gejalanya ada tanda bahaya, ada tanda-tanda bahayanya, dan ada kaku kuduk. Untuk klarifikasi, penyakitnya ini berat dengan demam. Kemudian untuk tindakannya, beri dosis, kemudian beri dosis pertama antibiotik yang sesuai, kemudian jika berikan 1 dosis paracetamol untuk demam yang lebih dari dengan suhu lebih dari 38,5 derajat Celcius. Lalu kita lakukan rujukan. Untuk gejala yang kedua yaitu demam pada anamnesis saat teraba suhu di atas 37,5 derajat Celcius dan mikroskopis positif atau RDT positif. Untuk klarifikasinya ini yaitu malaria. Untuk tindakannya beri obat anti malaria, beri 1 dosis paracetamol, kemudian kita jadwalkan kembali kunjungan ulangnya. Lanjut ke gejala, jika gejalanya mikroskopis negatif atau RDT negatif atau ditemukan penyebab lain nih dari demamnya, ini klarifikasinya mungkin
demam, mungkin bukan malaria. Tetap kita berikan tindakan atau pengobatan. Kita beri 1 dosis paracetamol, kemudian kita atur kembali jadwal kunjungan ulangnya. Nah, untuk non-endemis malaria dan tidak ada riwayat berpergian ke daerah malaria nih, ada tanda bahaya untuk gejalanya, ada tanda bahaya umum atau kaku kuduk atau usianya kurang dari 3 bulan. Untuk klasifikasinya, penyakit berat dengan demam. Untuk tindakannya, beri dosis pertama antibiotik, cegah gula darah agar tidak turun, kemudian kita rujuk. Selanjutnya, kita berikan juga dosis paracetamol. Kemudian, jika gejalanya tidak ada tanda bahaya dan tidak ada kaku kuduk, berarti klasifikasinya bukan demam, demam bukan malaria. Tetap kita berikan 1 dosis paracetamol, kemudian kita atur kembali jadwal kunjungan ulangnya. Nah, jika si pasiennya ini terklarifikasi campak, kita lihat dulu gejalanya. Jika gejalanya ada tanda bahaya umum, kemudian ada juga kekeruhan pada kornea matanya, kemudian ada juga nih, ada luka pada mulut, dalam, atau luas, besar. Nah, untuk klarifikasinya, campak dengan komplikasi berat. Untuk tindakan atau pengobatannya, kita beri vitamin A, kemudian kita beri juga dosis antibiotik, kemudian kita lakukan rujuk segera. Kemudian untuk gejala yang kedua yaitu jika ada nanah pada matanya atau ada luka pada mulut. Nah, untuk klarifikasinya, campak dengan komplikasi pada mata dan atau mulut. Untuk tindakannya, kita beri vitamin A, kemudian kita atur kembali jadwal kunjungan ulangnya. Lanjut ke gejala campak berikutnya, yaitu campak sekarang atau dalam 3 bulan terakhir, berarti klarifikasinya campak. Nah, untuk tindakannya cukup kita beri vitamin A. Lanjut, jika si pasiennya terklarifikasi demam berdarah. Nah, untuk gejalanya, untuk berikutnya kita tanyakan dulu nih, apakah demamnya mendadak tinggi atau terus-menerus, terus apakah ada nyeri ulu hati, terus badan anaknya nih dingin, apakah ada muntah, terus apakah ada perdarahan, apakah ada berak berwarna atau berwarna hitam, kemudian apakah di lingkungan sekitar ada yang terinfeksi DBD. Kemudian kita raba, ujung ekstremitas teraba dingin dan nadi sangat lemah atau tidak teraba. Kemudian lihat adanya perdarahan dari hidung atau gusi, kemudian bintik perdarahan di kulit. Kemudian kita lakukan uji torniket pada pasien, tidak shock dan tidak ada pendarahan. Kemudian kita lakukan pengklarifikasian terhadap DBD ini. Jika gejalanya ada tanda shock, kemudian sakit nyeri di ulu hatinya, kemudian muntah-muntah, perdarahan, terus uji torniket juga positif. Nah, untuk klarifikasinya pasti sudah dipastikan bahwa si pasiennya menderita DBD atau demam berdarah lingu. Pastinya tindakannya pasti kita akan melakukan rujukan terhadap pasiennya ini, rujukan segera. Kemudian kita beri dosis paracetamol, kemudian jika tidak ada shock, tidak muntah dan masih mau minum, kita beri Oralit, kemudian kita beri juga cairan infus. Lalu untuk gejala yang kedua, jika demam mendadak tinggi atau terus-menerus, bintik-bintik pendarahan dan saat uji torniket juga negatif hasilnya nih, mungkin berarti klarifikasinya mungkin DBD. Tindakannya kita beri dosis pertama paracetamol dan lakukan dan kita sepakati untuk kunjungan ulangnya. Nah, untuk gejala yang ketiga yaitu tidak ada satupun gejala di atas. Berarti dia tidak mengalami gejala apapun. Untuk klarifikasinya, yang pastinya demam saja, mungkin bukan DBD.
Nah, tetap kita berikan dosis paracetamol dan kita atur kembali jadwal kunjungan ulangnya. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan, apakah anak mempunyai masalah telinga? Di sini kita tanyakan ke pasien atau ke ibu pasiennya, apakah anak ini mempunyai masalah telinganya. Jika jawaban pasiennya tidak, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jika pasiennya menjawab iya, ada, iya bu, iya ibu, ini anak saya ada keluhan di bagian telinganya. Nah, kita bisa tanyakan pertanyaan yang sudah tersedia ini. Apakah ada nyeri telinga? Apakah rasa penuh? Apakah ada terasa penuh di telinganya? Kemudian adakah cairan atau nanah yang keluar dari telinga? Kemudian jika iya, kita tanyakan sudah berapa hari cairan atau nanah yang keluar dari telinga. Kemudian kita lihat apakah adanya cairan atau nanah keluar dari telinga. Kemudian kita raba juga apakah ada pembengkakan yang yang nyeri. Nah, untuk klarifikasi dan tindakannya, di masalah telinga ini kita bisa lihat untuk gejalanya, jika pembengkakan yang nyeri di belakang telinga, berarti klarifikasinya yaitu mastoiditis. Untuk tindakannya yaitu beri dosis antibiotik, kemudian kita beri juga paracetamol, dan kita lakukan rujuk segera. Kemudian jika gejalanya cuma nyeri telinga, rasa penuh di telinga, dan juga tampak cairan atau nanah keluar dari telinga selama kurang dari 14 hari dan lebih dari 14 hari. Nah, untuk yang kurang dari 14 hari ini kita klarifikasikan dia ke infeksi telinga akut. Tindakannya tetap kita berikan antibiotik, paracetamol, dan juga kita atur kembali kunjungan ulangnya. Nah, jika keluar nanahnya ini sudah lebih dari 14 hari, berarti klarifikasinya infeksi telinga kronis. Kita berikan antibiotik, kita berikan tetes telinga antibiotik yang sesuai. Kemudian kita atur kembali jadwal kunjungan ulangnya. Nah, untuk gejala tidak ada nyeri telinga, tidak ada nanah yang keluar dari telinga. Untuk klarifikasinya, berarti tidak ada infeksi telinga. Untuk tindakan dan pengobatannya, tangani masalah telinga yang ditemukan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu memeriksa status gizi. Kita tanyakan, untuk status gizi ini kita cukup lihat apakah anak tampak sangat kurus, kemudian lihat dan raba adanya pembengkakan di kedua punggung, kaki atau tangan, kemudian tentukan berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Kemudian tentukan juga lingkar lengan lila atas atau lingkar lengan atas atau lilanya untuk anak umur 6 bulan atau lebih. Kemudian jika BB-nya menurut BB atau TB-nya kurang dari -3 SD atau lingkar lengan atasnya kurang dari 11,5 cm. Kemudian kita lakukan periksa komplikasi medis. Apakah ada tanda-tanda bahaya umum? Kemudian apakah ada klarifikasi berat? Dan juga jika tidak ada komplikasi medis, nilai pemberian ASI pada umur kurang dari 6 bulan. Apakah anak ini dalam 6 bulan dalam umur 1 sampai 6 bulannya ini apakah ASI eksklusif atau tidak? Nah, untuk memeriksa status gizinya, untuk klarifikasi dan tindakan pengobatannya bisa kita lihat di sini. Jika gejalanya terlihat sangat kurus, terus edema ada pada kedua punggung kaki, kemudian
Terdapat salah satu tanda bahaya, klarifikasinya berat, masalah pemberian ASINnya juga ASI eksklusif tidak. Nah, pastinya klarifikasinya isi buruk dengan komplikasi. Kita lakukan rujuk segera. Kemudian kita beri dosis vitamin A, beri dosis antibiotik. Kemudian jika gejalanya terdapat sangat kurus, kemudian lilanya kurang dari 11,5 cm. Untuk klarifikasinya, gizi buruk tanpa komplikasi. Terus untuk pengobatannya, beri antibiotik, beri vitamin A, kemudian kita cegah gula darahnya tidak turun. Kemudian rujuk untuk penanganan gizi buruk termasuk kemungkinan adanya penyakit penyerta. Lalu kita atur kembali jadwal kunjungan ulangnya. Nah, untuk gejalanya BB atau TB-nya ini, BB atau tinggi badannya ini -3 SD sampai -2 SD atau lilanya 11,5 sampai 12,5 cm. Berarti klarifikasinya masuk ke gizi kurang. Kemudian kita lakukan pemberian makan pada anak. Nasihati anjurkan makan untuk anak sehat maupun sakit. Kemudian kita rujuk untuk penilaian kemungkinan adanya penyakit penyerta. Kemudian kita lakukan kunjungan ulang. Lanjut ke gejalanya BB atau tinggi badannya lebih dari -2 SD atau lilanya lebih dari 12,5 cm. Berarti untuk klarifikasinya masuk ke gizi baik. Dan untuk tindakan atau pengobatannya, kita anjurkan untuk menimbang berat badan anak setiap sebulan sekali. Lanjut, kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu memeriksa anemia. Kita lihat apakah ada kepucatan pada telapak tangan, apakah tangannya ini tampak sangat pucat atau agak pucat. Nah, untuk klarifikasi dan tindakannya bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat. Nah, untuk anemia ini, kita klarifikasikan anemianya. Kita lihat dulu gejalanya. Apakah tangannya ini tampak sangat pucat? Jika tangannya tampak sangat pucat, maka klarifikasinya masukkan ke anemia berat. Untuk tindakan dan pengobatannya, kita tetap berikan ASI dan rujuk segera. Jika gejalanya telapak tangannya agak pucat, maka kita masukkan ke klarifikasi anemia. Untuk tindakannya, kita lakukan kunjungan ulang. Kita berikan zat besi, kemudian lakukan pemeriksaan tijah. Lalu jika daerah endemis tinggi malaria, maka periksa dan obati malaria terlebih dahulu jika positif. Kemudian kita atur kembali jadwal kunjungan ulangnya. Nah, untuk gejalanya ini tidak ditentukan tanda kepucatan pada telapak tangannya. Nah, untuk klarifikasinya berarti tidak anemia. Nah, untuk tindakan dan pengobatannya, jika anak kurang dari 2 tahun, nilai pemberian makan pada anak jika ada masalah pemberian makan. Lalu kita atur kunjungan ulangnya. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu memeriksa status HIV si pasiennya. Jika anak menderita pneumonia berulang atau diare persisten atau berulang atau gizinya juga sangat kurus atau anemia berat juga kan. Nah, kita tanyakan apakah anak ini pernah tes HIV? Jika pernah, kita contreng di ya, jika tidak kita contrengkan di tidak. Terus jika pernah nih, misalnya pernah, nah, kita tanyakan juga kapan waktu pemeriksaan HIV-nya. Terus kita tanyakan juga hasilnya, apakah positif atau negatif. Jika positif, kita centrengkan di positif. Jika negatif, kita centrengkan di negatif. Lalu kita
Tanyakan juga ke ibunya, apakah ibu pernah tes HIV? Jika iya, jika tidak. Jika iya, kita centrengkan di iya. Jika tidak, kita centrengkan di tidak. Jika iya, kita tanyakan kapan, kemudian apakah hasilnya positif atau negatif. Terus kita tanyakan juga, apakah anak memiliki orang tua kandung dan atau saudara kandung yang terdiagnosis HIV? Jika iya, kita centrengkan di iya. Jika tidak, tidak. Terus yang meninggal, apakah ada yang terinfeksi nih, yang meninggal karena penyebab dan tidak diketahui tapi masih mungkin karena HIV. Nah, berarti jika iya, jika tidak. Lanjut, kita tanyakan apakah ada anak masih mendapatkan ASI. Kemudian kita lihat apakah ada bercak putih di rongga mulutnya. Nah, untuk klarifikasi status HIV ini, kita bisa lihat di sini, tes HIV anaknya ini positif, berarti klarifikasinya terinfeksi HIV terkontaminasi. Pastikan kita segera dirujuk pasiennya. Nah, untuk tandanya, jika gejalanya ibu HIV positif dan riwayat kematian orang tua atau saudara kandung yang didiagnosis HIV atau dengan gejala klinik AIDS. Nah, untuk klarifikasinya diduga terinfeksi HIV. Lanjut, untuk tindakannya, pastikan kita merujuknya. Lanjut, mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan terapi ARV dan kotrimoxazole profilaksis. Kemudian, jika gejalanya ibu HIV positif, anak dari ibu dengan HIV masih dapat ASI, anak dari ibu dengan HIV, status HIV anak tidak diketahui nih. Nah, berarti klarifikasinya terpajan HIV. Rujuk ke puskesmas atau RS rujukan ARV untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan ARV profilaksis serta kotrimoxazole profilaksis. Terus, jika gejalanya tes HIV pada ibu dan anak negatif, berarti klarifikasinya mungkin bukan infeksi HIV. Kemudian untuk penanganannya, kita tangani infeksi yang ada. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita lihat status, kita periksa status imunisasi anaknya. Kita lihat di sini, kita lingkari imunisasi yang dibutuhkan hari ini dan beri tanda V jika sudah diberikan. Kita tanyakan imunisasinya. Jika imunisasinya belum diberikan, maka kita bisa bantu untuk memberikan imunisasinya. Nah, lanjut ke pemeriksaan pemberian vitamin A. Dibutuhkan suplemen vitamin A. Apakah butuh atau tidak? Jika butuh, kita centreng di iya. Jika tidak, kita centrengkan di iya. Diberikan vitamin A hari ini A. Terus tindakannya, apakah hari ini itu pasiennya kita beri vitamin A atau tidak? Jika iya, kita centrengkan iya. Lanjut, kita lakukan penilaian masalah atau keluhan lain. Jika pasiennya tidak mengalami masalah atau keluhan lainnya, kita bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Terus, jika ada masalah atau keluhan, kita bisa mencatatnya di sini. Kita lakukan pencatatan. Kemudian, di sini kita lakukan penilaian pemberian makan. Jika anak berumur kurang dari 2 tahun atau gizi kurang atau anemia dan anak tidak akan segera dirujuk, apakah kemudian kita tanyakan ke pasien atau ke ibunya, apakah ibu menyusui anak ini? Jawabannya ya atau tidak. Jika ya, berapa kali dalam sehari? Misalnya 5 kali dalam 1 hari. Kita tulis 5 kali. Terus, apakah menyusui juga di malam hari? Ya atau tidak? Kemudian, kita tanyakan, apakah anak mendapatkan makanan atau minuman lain? Ya atau tidak? Jika iya, makanan dan minuman apa yang diberikan?
Misalnya nih air putih, terus um, um, air putih dan juga buah-buahan misalnya. Kita tulis di sini air putih dan buah-buahan. Terus kita tanyakan juga jenis buah-buahan apa yang diberikan, biasa diberikan. Terus dalam sehari ini berapa kali diberikan? Kita tulis berapa kali ditulis. Misalnya 3 kali dalam satu hari. Terus alat yang digunakan untuk memberi minum pada anak. Kita tanyakan dalam memberi minum apakah anaknya ini sudah memakai gelas atau wadah-wadah lainnya seperti botol atau gelas atau wadah lainnya lah. Kita catat di sini. Terus jika anaknya ini gizi kurang, kita tanyakan berapa banyak makanan atau minuman yang diberikan pada anaknya. Terus kita tanyakan juga apakah anak mendapat makanan tersendiri, ya atau tidak. Kemudian siapa yang memberi makan dan bagaimana caranya. Kita tanyakan juga. Terus kita catat di sini jawabannya. Kemudian selama kita tanyakan juga selama sakit ini apakah ada perubahan pemberian dalam pemberian makan, ya atau tidak. Jika iya, bagaimana? Jika ibunya bilang agak sedikit kesulitan dalam memberi makan karena anaknya sedikit rewel. Nah, kita catat di sini. Anak rewel dan sedikit susah dalam memberi makan. Nah, mungkin untuk pengisian formulir manajemen terpadu balita sakit ini sampai di sini. Untuk terlebih terkurang, saya mohon maaf. Akhir kata, saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.